A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu, dan semoga pertemuan ini menjadikan sebuah pertemuan yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan untuk kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Untuk itu kami akan memberikan sebuah ilmu bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan sebagai keluhuran budi dengan mengangkat sebuah tema: sholat yang tidak diterima adalah sholat yang rusak. Sholat yang tidak diterima itu sholat yang seperti apa? Lalu sholat yang rusak itu sholat yang bagaimana kok dikatakan sholat yang rusak itu? Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya Allah itu tidak akan pernah memberikan sebuah bencana. Tuhan itu tidak akan pernah memberikan sebuah musibah manakala di dalam daerah tersebut masih ada kekasih-kekasihnya, masih adanya wali-wali Allah di dalam daerah itu. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah tausiah dengan judul sholat yang tidak diterima adalah sholat yang rusak. Apa kaitannya dengan itu? Perlu diketahui bagi saudara-saudaraku, sesungguhnya mengenai tentang sholat yang rusak dan yang tidak diterima itu adalah sholat yang tidak mengingat kepada Allah, sholat yang hatinya tidak condong terhadap Allah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita ini bukan hanya mengajarkan dari sisi syariatnya, tetapi dari sisi hakikatnya juga, di mana Rasulullah ini beliau telah mengajarkan bagaimana untuk melepaskan diri daripada perbudakannya hawa nafsu, melepaskan diri daripada cengkraman iblis atau mengikuti langkah-langkahnya setan. Sebab jika manusia ini sudah terbelenggu oleh nafsunya, terikat oleh rantai-rantainya setan yang ada di dalam dirinya sendiri itu, maka hati manusia itu, manusia tersebut hatinya pasti akan menyembah berhala-berhala yang kami maksud adalah syahwatun dunia. Siapa manusia itu yang katanya terbelenggu oleh syahwatun dunia,
terbelenggu oleh hawa nafsu itu adalah manusia, di mana manusia ini tidak mau menerima ajaran hakikat menuju makrifat. Padahal ajaran hakikat menuju makrifat itu bertujuan untuk kebaikannya sendiri, untuk membebaskan diri kita ini dari belenggu hawa nafsu. Banyak umat manusia ini, khususnya umat muslim, saudara-saudaraku yang muslim, sholatnya itu hanya untuk digunakan bercanda saja. Hanya digunakan sebagai candaan saja. Kenapa kok dikatakan hanya untuk bercanda saja? Ya karena di dalam mengerjakan sholat itu bukan karena Allahnya, tetapi karena adanya sebuah tendensi-tendensi hanya menggugurkan kewajiban saja, hanya berharap pahala, amalan, atau berharap surga, dan mungkin takut dengan neraka. Itulah yang kami katakan adalah sholatnya yang bisa dikatakan adalah sholat yang digunakan sebagai candaan saja. Sholatnya hanya bercanda. Kadang-kadang berkata seperti ini, yang penting saya sudah sholat. Sholat yang seperti apa yang diterima oleh Allah itu seperti apa? Sedangkan kita, kebanyakan saudara-saudaraku yang muslim, yang agama Islam, sholatnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, seolah-olah Tuhan itu membutuhkan sholatnya. Seolah-olah agar tidak dimarahi bosnya. Berarti kita ini manusia yang punya sikap seperti itu adalah bagaikan kuli dan mandornya. Jika tidak diawasi oleh mandor, maka kuli tersebut pekerjaannya juga asal-asalan. Yang penting menunggu gajian. Itu namanya pekerjaan yang enggak benar. Begitu pula dengan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sholat kita ini hanya sekedar menggugurkan sebuah kewajiban saja, maka kita ini berperilaku seperti kuli yang diawasi oleh mandor tadi. Tidak karena lillahi ta'ala. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, mengharapkan, menghitung-hitung pahala, amalan-amalan surga, atau mungkin takut neraka. Itulah saudara-saudaraku sholat yang tidak diterima oleh Allah, dan itu adalah merupakan sholat yang rusak. Kelihatannya saja jasad badaniah ini, jasad jasmaniah ini, kelihatannya sholat, tetapi hatinya masih mengingat selain Allah. Selain Allah itu ya syahwatun dunia tadi. Masih mengingat pekerjaan, masih mengingat anak istri, suami, bahkan teringat yang sebelum sholat itu tidak teringat, mengingat dunianya itu. Itulah sholat yang rusak, saudara-saudaraku. Bagaimana mungkin kita bisa sholat yang benar?
Bagaimana mungkin kita bisa sholat yang khusyuk kalau rohaninya masih terbelenggu oleh hawa nafsu? Jawabannya ya pasti tidak mungkin. Tidak mungkin bisa makrifat terhadap Allah, itu tidak mungkin bisa. Manakala masih terbelenggu oleh hawa nafsu, masih terbelenggu oleh iblis. Seperti halnya saya ini berkeinginan, bertujuan ke Jakarta. Bagaimana mungkin diri saya bisa sampai Jakarta manakala diri saya ini dirantai di rumah? Walaupun tujuan saya ke Jakarta, kalau diri saya ini dirantai, ya tidak mungkin ke Jakarta, tidak mungkin sampai ke Jakarta. Begitu pula kita terhadap Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba ini bisa marifat terhadap Allah manakala dirinya ini masih terbelenggu oleh hawa nafsu, masih terbelenggu dengan syahwatun dunia, kepentingan duniawiyah ini? Mana mungkin bisa sampai marifat terhadap Allah? Dan ini juga bisa dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim, surat surat Al-Anfal kalau nggak salah ayat 8. Di mana di situ dikatakan bahwasanya sholat yang tidak diterima adalah sholat yang rusak. Mungkin saudara-saudaraku bisa lihat sendiri surat Al-Anfal ayat 8. Sholat yang tidak diterima adalah sholat yang rusak. Lalu siapa sholat yang rusak itu? Seperti apa? Sholat yang di dalam melakukannya mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholat kita ini rusak, itu artinya apapun kegiatan kita di luar sholat pun pasti rusak. Tidak mungkin, karena sholat itu adalah merupakan tiang agama. Bagaimana agamanya bisa benar? Bagaimana penyembahannya bisa benar manakala sholatnya itu masih rusak? Sholat yang benar itu adalah hati ini bisa bertemu dengan Allah, yaitu makrifat terhadap Allah. Kenapa kok setiap niat dalam sholat itu kok diakhiri lillahi ta'ala? Usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Setiap niat sholat selalu diakhiri lillahi ta'ala. Kenapa kok diakhiri seperti itu? Seharusnya di sini itu sudah tidak mengakui bahwa yang melakukan itu adalah makhluk, tetapi hidup itulah yang melakukan. Hidup itu yang semata-mata melakukan. Siapa? Yaitu yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa kebanyakan saudara-saudara kita itu kebanyakan tidak memahami
tentang lillahi ta'ala itu tadi? Ya karena sebetulnya mereka itu tidak mau menerima ajaran hakikat menuju makrifat. Ya karena mereka itu tidak mau tahu. Setelah dikasih tahu, tidak mau tahu. Berhubung saya ini tidak mau menerima ajaran hakikat menuju makrifat, akhirnya sholat saya menjadi rusak. Dan rusaknya itulah mengakibatkan sholat saya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sholat yang benar itu seperti apa? Sholat yang benar itu adalah manakala sholat secara syariat juga harus bisa dibarengi dengan makrifat terhadap Allah. Dan sholat itu sebetulnya bukan hanya 5 waktu, tetapi harus dilakukan 50 waktu. Artinya apa kok 50 waktu? 50 waktu itu sepanjang nafas kita sebetulnya. Sholat di dalam situasi dan dalam kondisi apapun dipergunakan untuk sholat, untuk mengingat selain Allah. Sholat itu gunanya apa sih? Sholat itu gunanya adalah untuk mencegah perbuatan munkar, perbuatan yang hina, mencegah perbuatan yang tidak baik. Caranya bagaimana? Ya mengingat. Mengingat itulah sholat. Kebanyakan saudara-saudara kita, khususnya untuk umat muslim yang beragama Islam, kebanyakan sholatnya itu hanya olahraga. Ya ngapain kalau olahraga hanya digunakan untuk sholat? Allahu Akbar. Mulutnya berucap. Gerakannya jasad jasmaninya itu mungkin benar. Kalau di dalam syariat sudah benar. Hatinya ini. Makanya saya katakan sholat kita ini masih kebanyakan seperti orang olahraga yang didapatkan hanya sebuah keringat atau hanya sehat jasadnya saja. Tetapi rohaninya tidak bisa sehat. Dalam bentuk apa tidak sehat itu? Ya dalam bentuk rohani kita ini tidak bisa condong terhadap Allah. Tidak bisa condong terhadap hidupnya. Siapa hidup itu? Ya Alladzi yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sholat itu tidak hanya dilakukan 5 waktu yang wajib itu, hanya sekedar menggugurkan kewajiban itu, tidak. Tetapi sholat itu sebetulnya sepanjang waktu. Tergantung diri kita ini. Mau ditaruh di makom fana, kamil, atau mungkin bakok. Mau ditaruh di khos ataupun khawasul khawas. Yang jelas hati manusia ini hatinya selalu condong terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Karena sholat itu sesungguhnya bukan hanya 5 waktu, tetapi sepanjang waktu. Itulah saudara-saudaraku. Lalu sholat yang tidak diterima itu seperti apa ya? Sholat yang tidak diterima itu adalah kondisi hati yang selalu condong terhadap makhluk.
Kondisi hati yang selalu condong terhadap syahwatun dunia itu, yang masih menganggap bahwa Allah itu gaib, yang menganggap Allah itu masih samar, yang penting saya percaya, tapi tidak bisa membuktikan Allah itu seperti apa dan bagaimana. Allah itu padahal sangat jelas dan sangat nyata, hakul mubin, lebih dekat daripada urat nadi kita. Kenapa kita tidak tahu? Ya karena disebabkan tidak mau tahu. Setelah dikasih tahu, tidak mau. Akhirnya buta terhadap Allah. Sholat yang diterima seperti apa? Sholat yang diterima adalah seorang hamba ini sudah berkeyakinan dirinya itu sudah hilang, sudah tidak ada, sudah mati. Karena memang makhluk ini sebetulnya mati. Yang maha hidup hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudaraku, segeralah makrifat terhadap Allah. Pelajarilah tentang ilmu hakikat menuju makrifat. Kuncinya untuk bisa makrifat, panjenengan jangan banyak menggunakan akal jasad-jasmania ini. Terima apa yang disampaikan oleh masyayikh, terimalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau tolak manakala diri panjenengan ingin makrifat terhadap Allah. Karena yang bisa menuntun diri panjenengan, menuntun makrifat terhadap Allah, yaitu guru akhirat. Siapa guru akhirat itu? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini apa yang kami sampaikan mengenai tema sholat yang tidak diterima ataupun sholat yang rusak tadi. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.